sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMK Barunawati dan para stafnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan karyawati SMK Barunawati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Fajar Setiawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk diseminasi budaya positif untuk CGP Angkatan 10 Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini mudah-mudahan memberikan dampak positif ya Ibu Iman ya, serta memberikan suatu gambaran untuk kita semua. Walaupun kita tahu Bapak Ibu sudah sering melakukannya sendiri ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa lebih menerapkan lagi budaya apa saja yang nanti bisa kita terapkan kepada peserta didik kita semua. Oke, tidak banyak Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Terima kasih atas waktunya dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas sambutannya. Kita lanjut acara selanjutnya. Saya akan berpantun dulu Ibu Bapak Ibu ya. Nanti minta tolong bilang cakep ya Bapak Ibu. Naik perahu pergi berlayar. Jangan lupa memakai batik. Sukseskan Merdeka Belajar untuk Barunawati yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita ada ice breaking Bapak Ibu agar kita lebih semangat lagi dalam nanti menerima materi ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini ice breakingnya ada panjang pendek. Cluenya adalah lawan kata Bapak Ibu. Jadi ketika saya bilang panjang berarti artinya pendek. Ya pendek. Kalau saya bilang pendek berarti artinya panjang. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap. Kalau cuma bilang pendek Berarti panjang. ini Ya. Kalau panjang berarti pendek. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Berdiri boleh Bapak Ibu. Ya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Panjang, pendek. Oke, masih fokus? Masih. Ya. Pendek, panjang. Pendek, Panjang. Panjang, Pendek. Pendek, Panjang. Pendek, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Ini Bapak Ibu pendek, pendek, panjang, 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 pendek. Pendek. ya. Jadi kalau panjang berarti pendek, ya. Oke, satu lagi ya. Kipas, kapas, dan kapuk. Kalau saya mengangkat tangan jempol ya Ibu Jari berarti kipas. Kalau penunjuk berarti kapas.
kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini untuk budaya positif sendiri ada 6 konsep budaya positif ya Bapak Ibu. Di antaranya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama dulu ya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif. Nah, di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu disiplin, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam sekolah itu ya Bapak Ibu. Untuk tujuannya ini mendukung perkembangan peserta didik agar tercipta pribadi yang bertanggung jawab dan juga kritis ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin itu Bapak Ibu? Iya, disiplin itu seringkali kita kaitkan dengan teratur, tertib, patuh terhadap aturan, dan stigma masyarakat di kita itu tidak bisa dipungkiri. Ketika bilang disiplin pasti ada kaitannya dengan hukuman ya. Nah, di sini kita sering mendengar reward and punishment ya. Nah, di sini disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pengembangan motivasi intrinsik pada siswa. Tujuannya adalah membangun perilaku positif dan tanggung jawab tanpa menggunakan hukuman atau imbalan eksternal sebagai alat utamanya. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kemampuan diri kita sendiri ya untuk memerintahkan diri kita, mengontrol dan juga menguasai diri kita untuk memilih tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang kita yakini ya. Dan itu dilakukan secara tanggung jawab tanpa rasa paksaan dari orang lain gitu. Nah, di sini disiplin positif dan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal di sini yang dimaksud adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap berlaku bagi semua orang, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau sosial. Jadi nilai-nilai ini menjadi fondasi perilaku positif dan tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan universal yang sering diajarkan dalam konteks pendidikan. Jadi nilai-nilai universal ini nilai-nilai kebenaran yang diakui oleh semua orang tanpa memandang ras, suku, budaya ataupun agama ya Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya adalah profil pelajar Pancasila yang di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan juga bernalar kritis. Ini ada nyanyiannya loh Bapak Ibu. Ada yang hafal lagunya? Kita coba ya biar lebih melekat dan nanti insya Allah bisa kita terapkan kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu. Nah, untuk lagunya nih kita coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, nanti bisa diterapkan ke anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, nilai positif yang lainnya atau nilai kebajikan di sini ada the seven essential virtues ya. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, di sini disiplin positif dan nilai kebajikan itu sebenarnya
luas banget ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di yang lainnya. Nah di sini ada contohnya: peduli, rajin, integritas, tanggung jawab, bijaksana, toleransi, terus kedamaian, harga diri, dengan rasa, masih banyak lagi ya, nilai-nilai kebajikan yang positif ya dilakukan. Nah di sini ada disiplin positif di sekolah dengan penerapan nilai dan kebiasaan yang baik di sekolah, mencakup sikap, perilaku, tutur kata, serta berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini disiplin itu bukan berarti datang harus tepat waktu ya, tapi secara kompleks, secara keseluruhan, baik itu dilihat dari sikapnya ya, harus hormat, terus tutur katanya yang baik ya kan, serta mungkin mengumpulkan tugas secara tepat waktu ya kan, tapi hasilnya juga harus maksimal, itu juga termasuk disiplin juga. Nah, yang kedua di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita masuk materi yang kedua Bapak Ibu. Di sini untuk teori motivasi, menurut Diani Gosen terdapat 3 tingkatan motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik itu melakukan hal baik itu karena agar tidak dapat hukuman ya kan. Misalnya kalau saya tidak memakai atribut secara lengkap, nanti apa ya yang terjadi gitu. Jadi karena tahu apa yang terjadi itu pasti negatif, dia harus melakukannya ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain. Jadi dia melakukan kebaikan itu ya, nilai-nilai kebajikan itu karena ingin sesuatu ya, tidak atas kesadaran sendiri ya. Jadi misalnya karena di sekolah untuk peserta didik yang laki-laki tidak boleh rambutnya panjang, harus dipotong. Si anak ini memotong rambutnya biar dapat apresiasi ya kan, tambah ganteng gitu kan, diakui ya. Nah yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah di sini siswa benar-benar menyadari ya, ketika nanti saya akan menjadi orang yang seperti apa gitu kan, sesuai dengan keyakinan yang diyakini ya. Nah di sini dalam mendisiplinkan murid atau anak terdapat 3 pendekatan utama yang bisa digunakan. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah dari 3 ini sebenarnya apa sih perbedaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah di sini ada beberapa perbedaannya ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, lalu korban mendapat keadilan dan anak merasa tersakiti ya. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang terjadi, tidak nyaman untuk murid, tapi untuk anak ini dalam waktu jangka yang pendek ya kan. Terus korban bisa diabaikan dan murid akan dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, restitusi. Restitusi di sini adalah merupakan pilihan ya, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti dan anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi oleh si peserta didik karena itu hanya kesepakatan sebelah pihak dari Bapak Ibu guru. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR disuruh maju ke depan berdiri dengan 1 kaki, sedangkan si anak tidak tahu ya. Sedangkan kalau konsekuensi, misalnya si anak ini tidak mengerjakan tugas piket kelas ya kan, sedangkan di kelas itu ada kesepakatan kalau tidak mengerjakan piket akan menggantinya di hari berikutnya. Nah itu adalah konsekuensi ya, karena sudah disepakati bersama. Sedangkan restitusi adalah penyelesaian masalah dengan pendekatan ya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara diskusi kedua belah pihak ya kan, tahu kalau si anak ini salah dan si anak mencari solusinya sendiri,
menurut pendapat dia, ya. Nah, di sini teori motivasi ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran guru menerangkan. Nah, ini termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu kira-kira? Hukuman. Coba kita lihat. Ya, hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, di sini pengaruh penghargaan dalam bentuk imbalan eksternal memiliki beberapa efek negatif jangka panjang ya. Jadi karena penghargaan dan bentuk imbalan ini anak menjadi kurang tepat ya, dan kurang ketepatan dan kualitas. Yang kedua, mematikan kreativitas, terus menurunkan motivasi intrinsik dan merusak hubungan ya. Jadi di sini motivasi itu ada dua Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita, meyakini kalau ini emang benar dan harus dilakukan ya, karena itu kewajiban kita, tanggung jawab kita. Tapi kalau ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, karena kita menginginkan penghargaan, kita menginginkan imbalan ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini adalah restitusi ya, pendekatan disiplin positif. Nah, di sini contohnya membangun karakter, yaitu restitusi membangun murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang membangun karakter mereka. Nah, di sini restitusi yang sebagai saya jelaskan tadi, restitusi itu dilakukan dengan cara kedua belah pihak antara guru dan juga peserta didik itu berdiskusi ya, berbicara dari hati ke hati, membicarakan apa yang telah dilakukan, tindakan si murid ini apakah benar atau salah, alasannya apa ya kan, lalu dicari solusinya agar kedepannya tidak terulang lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ya Bapak Ibu perbedaan hukum, konsekuensi dan restitusi ya. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih Bapak Ibu ya? Keyakinan kelas itu kesepakatan ya, kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi ibaratnya itu keyakinan kelas itu adalah pedoman kita dalam melakukan segala aktivitas. Ketika peserta didik berbelok, nah maka yang meluruskan itu adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya kan? Ketika misalnya si anak terlambat berangkat sekolah, sedangkan keyakinan kelas yang kita buat adalah disiplin waktu. Nah, itu nanti tujuannya untuk meluruskan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pengutaran pendapat tiap murid. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas bisa mempraktekkan ya, ketika ada di dalam kelas bisa membuat keyakinan kelas. Kita meminta gagasan, pendapat, ide-ide dari peserta didik ya. Keyakinan apa nih yang harus kita sepakati? Misalnya menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, ya kan? Terus menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, nanti kita cari suara terbanyak yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya kalau kalimat negatifnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, begitu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat jangan banyak-banyak, kalimatnya positif dan mudah diingat ya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas ya kan? Karena kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah gurunya saja ya, tanpa mendiskusikan.
Nah, di sini peraturan kelas biasanya bersifat konkret dan mengatur perilaku spesifik, sementara keyakinan kelas lebih abstrak dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang lebih mendalam. Keyakinan kelas menekankan pada motivasi intrinsik dan pemahaman mendalam tentang tujuan dari aturan yang ada. Jadi ada penjelasannya. Keyakinan kelas itu dibuat ada penjelasannya dan ada dasar nilai-nilai kebajikannya ya Bapak Ibu. Ketika siswa memahami alasan di balik peraturan, mereka lebih termotivasi untuk mematuhi dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, ya kan? Misalnya di sini peraturan tentang penggunaan helm dan masker ditujukan untuk keselamatan dan kesehatan, ya. Walaupun sebenarnya misalnya ini udah tercantum di dalam undang-undang ya. Misalnya harus pakai helm, masker, terus surat-suratnya harus lengkap, tapi karena ada kita meyakini keyakinan dengan nilai-nilai universal tadi, tanpa melihat peraturan undang-undang pun kita sudah melakukannya, ya kan? Karena itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, di sini adanya keyakinan kelas membantu membangun budaya positif dengan cara menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan, mengurangi konflik, meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, di sini untuk membuatnya itu yang pertama tadi ya Bapak Ibu, diskusi bersama antara guru dan semua peserta didik. Terus perumusan bersama. Jadi idenya dari seluruh peserta didik, menggunakan bahasa positif, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan evaluasi berkala, ya kan? Kenapa nih akhir 3 bulan terakhir ini banyak keyakinan kelas yang dilanggar? Nah, itu perlunya ada evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya nilai-nilai kebajikannya, kembalikan barang ke tempatnya, itu adalah keyakinan kelas kita. Nilai universalnya yaitu bentuk tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, itu adalah hormat dan peduli. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Ya, disiplin itu nilai-nilai kebajikan yang kita percaya ya. Terus bergantian atau menunggu giliran, bersabar ya kan, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas seperti tadi ya Bapak Ibu, mempersilahkan murid terus mencatat semua, susun keyakinan kelas ya kan, ganti kalimat positif dan menemukan keyakinan yang dianut. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang kita bikin di SMK Barunawati. Contohnya di sini adalah menjaga kebersihan ya Bapak Ibu guru, menjaga kebersihan kelas, terus tentang kehadiran sesuai tepat waktu, penggunaan ponsel ketika memang dibutuhkan itu boleh dikeluarkan, sedangkan kalau misalnya kita tidak membutuhkan harus disimpan. Saling menghormati dan menghargai antar teman ya, termasuk misal ada yang presentasi di depan harus mendengarkan ya, jangan kami sendiri. Terus budayakan 5S dan 5R, karena kita SMK jadi ada 5R ya, yaitu rapi, resik, ringkas, rawat, dan rajin ya ketika kita praktek di lab komputer. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, harmonis, dan termotivasi ya. Karena keyakinan kelas dibangun berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan memudahkan memahami menjalankan peraturan yang ada ya. Jadi siswa paham betul kenapa ada keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, praktek keyakinan kelas. Jadi anak mencatat di post-it keyakinan kelas apa yang bisa diterapkan di kelas, lalu ditempel di depan, dibacakan, lalu diambil kesimpulannya. Kita ambil 6-8 keyakinan kelas sesuai dengan suara terbanyak ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia di sini sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua untuk
usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan kita terpenuhi. Jadi di sini kebutuhan dasar itu adalah tindakan ya Bapak Ibu, tindakan yang memang kita lakukan dengan usaha-usaha terbaik karena kita menginginkannya, ada yang kita tuju Bapak Ibu. Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah bertahan hidup di sini termasuk makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan ya Bapak Ibu. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, misalnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap ya kan, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah diri. Lalu ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi contoh kasusnya di Bapak Ibu, kalau misalnya di kelas itu ada anak yang suka mengambil bekal temannya ya karena tidak disiapkan oleh orang tua. Nah ini kebutuhan dasar manusia apa yang belum dimiliki peserta didik ini kira-kira Bapak Ibu? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup ya. Nah selanjutnya di sini kebutuhan bertahan hidup itu mencakup aspek fisiologis seperti kesehatan, makan dan tempat ya Bapak Ibu. Sedangkan kasih sayang ini membutuhkan hubungan sosial yang positif dan rasa diterima ya. Kebutuhan kekuasaan dan penguasaan atau power ya. Kebutuhan ini terkait dengan pengakuan atas kemampuan ya dan keberhasilan kemandirian peserta didik. Terus ada kebutuhan kebebasan, membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan memilih ya. Misalnya kalau anak kelas 12 itu memiliki kebebasan untuk memilih ke depannya mau melanjutkan kuliah atau bekerja ya kan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif memenuhi kebutuhan. Jadi harapannya anak itu datang ke sekolah karena mungkin di rumah banyak masalah, udah ruwet gitu kan. Di sekolah harapannya mendapatkan kesenangan. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru mungkin bisa memfasilitasi dengan pembelajaran yang menyenangkan ya kan, yang menarik. Jadi anak tidak bosan ya, nyaman untuk berada di sekolah. Nah, yang terakhir di sini ada yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini mencakup yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang terakhir adalah manajer ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum ya. Posisi menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengontrol perilaku murid. Nah, contohnya di sini ya Bapak Ibu, misalnya anak terlambat sekolah. Nah, ini misalnya dia harus berdiri di depan yang bendera selama 1 jam ya kan, dengan posisi hormat. Nah, itu adalah contoh penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Posisi ini menggunakan keheningan atau kata-kata lembut yang membuat murid merasa bersalah dan rendah diri ya. Jadi di sini kata-kata guru, Bapak Ibu guru ini lembut tapi meyakinkan kalau si anak ini nanti akan sadar kalau dia itu bersalah ya Bapak Ibu. Nah yang ketiga yaitu posisi teman ya. Posisi ini menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mengontrol murid. Jadi posisi teman bisa memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada situasi dan konteks. Di sini hubungan baik dan humor dapat mempengaruhi murid secara positif. Jadi antara Bapak Ibu guru dan peserta didik itu lebih dekat karena sebagai teman ya. Jadi untuk menegur itu juga bisa dengan tidak terlalu formal ya. Terus pemantau, di sini pemantau itu adalah posisi berfokus pada mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsentrasi. Jadi pemantau itu mengawasi peserta didik
agar tidak keluar dari keyakinan kelas tadi yang kita sepakati ya. Nah, terus yang ketiga adalah manajer. Posisi ini melibatkan guru dalam bekerja sama dengan murid untuk mengembangkan tanggung jawab diri dan memenuhi solusi atas permasalahannya ya kan. Jadi guru membantu murid menganalisis kebutuhan diri serta memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, pada posisi manajer ini guru berkomunikasi dengan peserta didik, apa aja sih hambatannya ya kan. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang dibutuhkan, solusi apa yang nanti kita bisa terapkan bareng-bareng ya. Jadi ada dukungan, motivasi, semangat dari Bapak Ibu guru untuk si anak ini agar lebih baik ke depannya ya, akan memperbaiki kesalahan. Nah, di sini contoh tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Contohnya, kalau misalnya penghukum itu berarti berdiri dengan satu kaki di depan kelas ya, itu adalah posisi penghukum. Kita sebagai Bapak Ibu guru sebagai penghukum ya. Kalau misalnya kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, maka Bapak Ibu guru akan mengucapkan kalimat ini. Kesekian kalinya Ibu sudah mengingatkan, kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi membuat peserta didik ini merasa bersalah karena tindakan yang sudah dilakukan ya. Nah, yang ketiga, posisi sebagai teman ya kan, dengan kalimat-kalimat yang lebih akrab gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita ice breaking gitu. Jadi lebih dekat dengan peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat di sini pemantau ya. Contohnya, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensi, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan ya. Ini sebagai pemantau, jadi sebagai pengawas ya Bapak Ibu, pengawas untuk peserta didik. Ketika melanggar berarti harus mengerjakan konsekuensinya apa gitu kan, sebagai agar si anak ini tidak mengulangi. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Ditanya ya. Jadi diajak diskusi, tahu nggak nih salahnya di mana? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar ya kan? Terus apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan ya? Jadi bertahap ya kan, agar si anak nanti bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi ya. Nah, di sini posisi manajer ini adalah posisi yang mana guru berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi manajer ya. Jadi dari kelima posisi itu kira-kira yang tepat dilakukan di sekolah posisi apa Bapak Ibu? Manajer ya Bapak Ibu. Nah, di sini kamu tidak benar melakukannya, sekarang keliling lapangan 5 kali, cepat. Nah, itu termasuk posisi kontrol apa? Penghukum. Ya, penghukum ya Bapak Ibu. Terus contohnya, kamu terlambat 25 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol atau apa? Kita lihat. Pemantau ya, ternyata pemantau. Nah, yang terakhir di sini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terjadi lagi? Oke, kita lihat. Iya, manajer ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol, di mana di dalam video nanti akan diperlihatkan seorang anak yang terlambat selama 20 menit dan ada 5 sikap guru yang dilakukan kepada peserta didik ini. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu.
Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah perbedaan dan juga contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Tadi ada apa saja Bapak Ibu? Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baik, nanti kita harapkan bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah dengan posisi manajer ya. Kita lanjut tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang dirancang membantu guru dalam menyiapkan anak-anak melakukan restitusi. Nah, di sini proses pemulihan atau perbaikan dari kesalahan yang dilakukan. Proses ini terjadi 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri ya Bapak Ibu dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si anak ini sadar kalau sudah melakukan kesalahan. Kita ajak dialog. Terus apa yang dilakukan tadi, kenapa bisa terjadi ya kan? Alasannya apa? Menstabilkan identitas ya kan? Berbuat salah itu manusiawi ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu adalah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Diadakan menstabilkan identitas ini agar peserta didik ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika si anak ini sudah tahu salah, menyadari, nah kedepannya berusaha untuk agar tidak terulang lagi, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika anak melanggar aturan, seringkali merupakan tanda bahwa mereka mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar ya. Jadi
ketika si anak ini melanggar aturan, pasti ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Misalnya si anak ini tidak memperhatikan di kelas, ya kan? Ternyata tidurnya kurang, atau ternyata kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, itu berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, jadi dia melanggar aturan. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Terus kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, ya kan? Lebih buruk dari ini. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat validasi tindakan. Tujuannya untuk apa? Di sini adalah memahami bahwa setiap tindakan baik buruk memiliki tujuan tertentu, ya kan? Jadi misalnya kenapa tidak memperhatikan di kelas, ternyata misalnya si anak ini tidak bisa matematika, ya kan? Nah, kita cari solusinya. Terus menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, ya kan? Keyakinan kelas apa yang kita sepakati di kelas, ya kan? Terus nilai-nilai yang kita sepakati, misalnya disiplin tepat waktu dalam berangkat ke sekolah sebelum jam 6.30. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kalau misalnya salah nih, menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Oh iya Bu, yang saling menghormati antara satu sama lain gitu. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa, ya kan? Saya pengen sukses Bu. Jadi kalau sukses harus gimana, ya kan? Harus rajin sekolahnya, rajin belajar, taati aturan, nah seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, tujuannya apa? Menanyakan keyakinan kelas. Di sini menghubungkan anak dengan nilai-nilai mereka percaya dan membantu mereka berpindah menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Di sini adalah tujuan meyakinkan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah disepakati itu ditanyakan apakah sudah dijalankan atau belum, ya. Terus nilai apa yang sudah dilanggar. Di sini segitiga restitusi itu adalah alat yang efektif untuk dunia pendidikan, untuk membantu anak memahami dan memperbaiki kesalahan dengan cara kooperatif dan reflektif, ya kan? Jadi kooperatif antara bapak ibu guru dan peserta didik dengan cara tadi ada 3 langkah, dan ini tidak boleh dibolak-balik ya bapak ibu. Langkahnya harus sesuai urutan, ya. Tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Contohnya di sini yang sering kali peserta didik lakukan adalah ketika istirahat kedua, ya, yang itu durasinya 30 menit. Tapi kadang anak-anak lebih dari 30 menit. Alasannya apa? Ibadah Bu, sholat, makan di kantin Bu, antri. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang disepakati tadi, ya kan? Karena sudah terlambat, misalnya 20 menit, 30 menit, ya. Boleh saya masuk Bu? Silakan masuk. Dari mana kita? Harus dari kantin. Baik, nanti setelah pelajaran Ibu langsung mau Ibu di ruang guru, ya. 何？お前はもう死んでいる。A few moments later. Bruh. Baik, Dewita tahu alasan Ibu memanggil Dewita ke sini? Tahu Bu, saya kalau masuk kelas pada istirahat kedua. Ya, akhir-akhir ini kalau Ibu perhatiin, Dewita sering terlambat masuk kelas di jam pelajaran Ibu, terutama setelah jam istirahat kedua. Kalau boleh tahu, kenapa alasannya Dewita? Saya tidak membawa bekal makan siang dan tadi di kantin antri panjang Bu. Setelah saya makan siang baru saya sholat zuhur. Semua orang pernah melakukan kesalahan Dewita, termasuk Dewita juga pernah. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita untuk kedepannya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa
betul sekali. Kira-kira kapan dan bagaimana caranya? Saya membeli sarapan pada pagi hari ketika berangkat sekolah. Lalu saya membeli makan siang ketika istirahat pertama. Jadi ketika istirahat kedua saya tidak perlu antri panjang, Bu. Betul sekali. Bukan kita yakin ya sama sarapannya. Jadi kita sepakat untuk melaksanakan keyakinan kita berupa disiplin ya. Kita sudah berdiskusi dan juga mencari solusi atas permasalahan kita. Ibu harap kita dapat bertanggung jawab dan juga berkomitmen ya atas kesepakatan kita. Baik Bu, terima kasih. Saya akan usahakan tidak kalah lagi. Baik, Ibu menghargai atas usaha memperbaiki dari kita. Kalau boleh langsung kembali ke kelas kita. Baik Ibu, saya terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta dari kelas 10 MPLB. Tanggapan saya atas taktik segitiga eksekusi menurut saya adalah ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi untuk mencari solusi dan berbaik kesalahan kita, saya pasti bisa mengerjakannya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bapak Ibu contoh dalam menerapkan segitiga restitusi ketika peserta didik ini melakukan kesalahan. Nah, di sini refleksi atau kesimpulannya adalah penerapan disiplin positif dapat mengajarkan nilai kebajikan universal. Sekolah dapat membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, bermoral, dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk berperilaku baik. Jadi diharapkan peserta didik ini motivasinya adalah intrinsik karena timbul dari dalam diri sendiri, kesadaran kalau memang ini adalah nilai-nilai kebenaran yang harus dilakukan, ya kan. Terus pembentukan keyakinan kelas bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang positif, harmonis dengan berfokus pada nilai-nilai kebajikan universal. Siswa lebih mudah memahami dan menjalankan peraturan yang meningkatkan motivasi intrinsik dan budaya kelas yang positif. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi dalam penanganan masalah, maka guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik murid dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan juga efektif. Baik Bapak Ibu guru, itu materi diseminasi budaya positif. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak merasa nyaman, aman, dan senang untuk berangkat ke sekolah dan belajar. Nah, sebelum saya tutup, saya berpantun dulu Bapak Ibu karena tadi di depan berpantun untuk membuka, di sini penutupnya juga berpantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk, Bu? Silakan masuk. Dari mana kita? Habis dari kantin. Baik, nanti setelah pelajaran Ibu langsung Ibu di ruang guru ya. NANI? お前はもう死んでいる。A few moments later. Bruh. Baik Juwita tahu alasan Ibu memanggil Juwita ke sini? Tahu Bu, saya telah masuk kelas pada istirahat kedua. Ya, akhir-akhir ini Ibu perhatiin Juwita sering terlambat masuk kelas di jam pelajaran Ibu, terutama setelah jam istirahat kedua.
Kalau boleh tahu, kenapa alasannya Juwita? Saya tidak membawa bekal makan siang dan tadi di kantin antri panjang Bu. Setelah saya makan siang baru saya sholat zuhur. Semua orang pernah melakukan kesalahan Juwita, termasuk Ibu juga pernah. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita untuk kedepannya. Kalau boleh tahu, alasannya kenapa Juwita? Ibu saya berangkat kerja pagi, tidak sempat masak, jadi saya tidak sarapan dan tidak membawa bekal makan siang. Baik, kira-kira solusinya apa? Saya harus menyiapkan sarapan dan bekal makan siang ya Bu. Iya, betul sekali. Kira-kira kapan dan bagaimana caranya Juwita? Saya membeli sarapan pada pagi hari ketika berangkat sekolah. Lalu saya membeli makan siang ketika istirahat pertama. Jadi ketika istirahat kedua saya tidak perlu antri panjang Bu. Iya, betul sekali. Apakah Juwita yakin bisa melaksanakannya? Yakin Bu. Jadi kita sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas kita berupa disiplin ya. Oke, kita sudah berdiskusi dan juga mencari solusi atas permasalahan Juwita. Ibu harap Juwita dapat bertanggung jawab dan juga berkomitmen ya atas kesepakatan kita. Baik Bu, terima kasih. Saya akan usahakan Bu tidak terlambat lagi. Baik, Ibu menghargai atas usaha memperbaiki dari Juwita. Boleh langsung kembali ke kelas Juwita. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita dari kelas 10 MPLB. Tanggapan saya atas praktik segitiga restitusi menurut saya adalah ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan kita, saya pasti bisa memperbaikinya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu Guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.